Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serhana Radutul Jannah dengan NIM 20030150112 dari kelas Penjaskes C tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PowerPoint yang berjudul Keterampilan dan Domain Psikomotor. Baik, materi pertama yaitu pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Ada pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak, seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, dapat diklasifikasikan dengan sebagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Yang kedua, ada keterampilan yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Maka kata keterampilan yang dimaksud adalah sebagai kata benda. Di pihak lain, keterampilan juga bisa digunakan sebagai kata sifat. Walaupun hal ini digunakan, kata tersebut sudah berubah strukturnya hanya dengan keterampilan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Smith 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh E.R. Guthrie yang menyatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dengan pemakaian energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi, walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah: 1. Di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan. Misalnya, menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke depan dalam sepak bola. Dalam pengertian ini, keterampilan dibedakan dari gerakan yang kedua. Di dalam keterampilan pun terkandung keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang maksimum terlepas dari unsur kebetulan atau untung-untungan. Jika seseorang melakukan suatu keterampilan secara berulang-ulang, maka hasil dari setiap ulangan itu relatif harus tetap, meskipun di bawah kondisi yang bervariasi maupun yang tidak terduga. Singer 1980. Yang ketiga, keterampilan yang menunjuk pada upaya ekonomis, di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu seminimal mungkin, tetapi dengan hasil maksimal. Yang keempat, keterampilan mengandung arti pelaksanaan yang tepat dan cepat, dalam artian penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengorbankan hasil akhir atau kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terapinya keterampilan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa mempercepat gerakan suatu tugas akan menimbulkan pengeluaran energi yang semakin besar. Di samping membuat gerakan semakin sulit untuk dikontrol ketetapannya.
Namun meskipun demikian, lewat latihan dan pengalaman semua unsur terlibat dan menghasilkan gerakan yang terampil perlu dikombinasikan secara serasi. Sebagai perbandingan dari keempat unsur, H.W. Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang mencirikan keterampilan. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Smith, keterampilan dapat didasarkan merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara 1. Memaksimalkan kepastian prestasi. 2. Meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental. Dan yang ketiga, meminimalkan waktu yang digunakan. Materi kedua yaitu klasifikasi keterampilan atau perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai suatu tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan karakteristik lainnya. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. Setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yang dilihat dari atau dikaitkan dengan A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Smith 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama yang dikemukakan oleh McGill 1985 yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Smith dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Dalam hal ini, Gentile mengatakan bahwa kata keterampilan di atas bukanlah merupakan suatu dikotomi, melainkan lebih merupakan sebuah kontinum, yaitu adanya berhubungan dengan yang semakin berubah ujung satu ke ujung lain namun tidak terpisahkan. B. Keterampilan diskrit, kontinus, dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Smith sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut, keterampilan berkelanjutan atau continuous skill yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan? C. Ada keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot halus atau kecil untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurut Smith,
Keterampilan gerak penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri, tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana harus dibuat merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, klasifikasi keterampilan, perspektif penguasaan penampilan. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari pencapaian penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil, berarti seseorang dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhir dengan kepastian yang maksimum. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dari cabang olahraga yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya penambahan unsur kecepatan sebagai alat meminimalkan waktu. 4. Ada konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu karena berbeda dengan hal fisik, kemampuan atau abilitas, gaya belajar, emosi, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. B. Kemampuan dan keterampilan. Para ahli seperti Singer 1980, Fleischmann 1972, serta Smith 1991 menyatakan bahwa keterampilan dan kemampuan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith 1991. Sedangkan keterampilan mengacu pada spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer 1980. Karena pandangan sangat beragam dan tidak pastinya pengidentifikasian kemampuan gerak ini, maka Singer lebih menyukai 4 kemampuan yang bersifat lebih langsung hubungannya dengan keterampilan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. C. Pola gerak dan keterampilan. Pola gerak menurut Malina 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pola gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar penamaan pola gerak sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada ketepatan, ketelitian, dan koefisienan penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjukkan pada konsep yang umum, sedangkan keterampilan gerak lebih terkhususkan. Itulah tadi pemaparan PowerPoint yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.